Pagi itu Herianto meminta uang untuk membayar ekstrakurikuler di sekolahnya. Tidak besar sebenarnya, hanya Rp2.500. Untuk bukan ya tak. Ibu mana yang tak menginginkan anaknya tumbuh jadi anak yang sehat, anak yang cerdas? Ibu mana yang tak mau? Tapi perjalanan hidup bisa berkata lain, dan itulah yang kualami. Aku seorang ibu harus menerima kenyataan getir. Betapa anakku yang semula sehat bugar tiba-tiba berbuat nekat. Ia mencoba bunuh diri, dan kini ia tumbuh menjadi anak yang cacat mental. Inilah sepenggal kisah nestapaku, kisah nestapa seorang ibu bernama Karni menerima kepahitan hidup yang makin terasa getir. Sedih aja dan hati ini rasanya terpukul kenapa sampai bisa terjadi apa kadang-kadang kalau ingat itu ya langsung kepala teh pusing. Cobaan hidup yang begini berat sama sekali tak terduga. Anak sulungku dalam sekejap menjadi seorang anak yang tidak normal. Semua hanya karena pangkal yang sepele, uang Rp2.500 saja. Saat itu 22 Agustus 2003. Aku sama sekali tidak punya perasaan maupun firasat buruk. Semua berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya. Tapi segalanya berubah setelah aku menemukan anak sulungku mencoba gantung diri dengan memakai kabel telepon. Ya tak. Kan dia itu kan pakai kabel ini kabel telepon kan kabel telepon makan baja satu juga tapi keras. Ingat itu posisinya dia setengah jongkok ini muka ke tembok ininya berdarah hidungnya. Aku masih ingat saat itu matahari belum sepenuhnya muncul. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara benda yang jatuh di belakang rumah. Aku tidak menyangka bahwa penyebab suara itu adalah anakku Herianto. Tubuhnya sudah tergantung di sebuah balok penyangga atap rumah saat aku temukan. Lehernya memerah akibat jeratan kabel telepon. Melihat anakku yang tergantung tak berdaya dengan wajah yang sangat pucat langsung membuatku lemas. Sama sekali tak terlintas di benakku perbuatan Herianto itu akibat dari penolakanku akan permintaannya. Pagi itu Herianto meminta uang untuk membayar ekstrakurikuler di sekolahnya. Tidak besar sebenarnya, hanya Rp2.500. Mungkin untuk sebagian orang uang itu sangat kecil. Tapi bagi kami yang hidup pas-pasan, uang sebesar itu sangatlah berharga. Aku yang hanya ibu rumah tangga dan suamiku yang hanya seorang kuli panggul di pasar tidak mampu memberi Herianto uang sebesar itu. Penghasilan suamiku yang sangat minim dan tidak menentu membuat aku harus memutuskan mana kebutuhan yang lebih dulu harus kupenuhi. Dan kebutuhan pokok agar dapur tetap mengepulah yang lebih aku pentingkan daripada kebutuhan belajar anakku. Lagi pula sehari sebelumnya aku harus membawa anak terkecilku ke dokter karena tangannya tersiram sayur panas. Aku tak menyangka keenggananku waktu itu untuk kembali meminjam uang ke tetangga berakibat fatal bagi Herianto.
Pagi itu aku hanya berpikir tidak mau lagi menambah beban pikiranku dengan berhutang lagi ke tetangga. Sehari sebelumnya aku sudah meminjam uang Rp2.000 untuk membeli minyak tanah. Uang hasil kerja suamiku telah habis aku pakai untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau tahu akan begini jadinya, aku pasti akan menekan rasa maluku dan meminjam uang ke tetangga. Namun aku sadar, tidak mungkin aku bisa mengulang kembali saat-saat sebelum kejadian menyeramkan itu. Awalnya aku tidak menyangka Herianto akan menangis saat aku tolak permintaannya. Biasanya ia tidak pernah berontak, sangat mengerti keadaan orang tuanya yang pas-pasan. Tapi sepertinya aku salah mengartikan sifat Herianto yang telah kukenal sejak kecil. Aku tidak menyangka anakku yang selama ini kukenal sebagai anak yang baik dan periang ternyata menyimpan rasa rendah diri yang tinggi. Rasa rendah diri itulah yang mendorongnya untuk melilitkan kabel telepon di lehernya, mencoba bunuh diri.